Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 28 Juni 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Ireneus, uskup dan martir. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam jumpa kembali berkah dalem. Hari ini gereja memperingati Santo Ireneus, uskup dan martir. Santo Ireneus dari Lyons adalah seorang Yunani yang dilahirkan sekitar tahun 130. Ia mendapat pendidikan di Smyrna dari uskup Polikarpus, yaitu murid Santo Yohanes Rasul. Suatu ketika Ireneus mengatakan kepada seorang teman, "Aku mendengarkan pengajaran Santo Polikarpus dengan amat seksama. Aku menuliskan setiap tindakan maupun perkataannya, bukan di atas kertas melainkan di dalam hatiku, serta oleh rahmat Allah selalu kurenungkan dengan seksama." Setelah ditabiskan menjadi imam, Ireneus diutus ke Lyons, Prancis. Pada waktu itu Prancis termasuk gereja yang masih muda. Di kota Lyons, inilah uskup Santo Potinius wafat sebagai martir bersama dengan banyak kudus lainnya, yaitu pada tahun 177. Pada waktu itu, Ireneus sedang pergi ke Roma karena diminta oleh rekan-rekan imam untuk menyampaikan pesan penting kepada Bapak Paus di Roma. Pada waktu ia menjadi uskup Lyons, masa penganiayaan telah berakhir, tetapi muncul suatu bahaya lain, yaitu bid'ah gnostisisme. Ajaran sesat itu memikat sebagian orang dengan janji-janji untuk mengajarkan misteri-misteri rahasia. Ireneus mempelajari dengan seksama segala hal mengenai ajaran sesat itu, dan kemudian dalam 5 jilid buku ia mendasarkan tulisannya pada tradisi para rasul dan membuktikan betapa keliru ajaran bid'ah tersebut. Ireneus menulis dengan santun sebab ia ingin memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Yesus.
Walau begitu, terkadang kata-kata keras seperti kala ia mengatakan, begitu orang terpikat oleh gnostik, ia menjadi besar kepala oleh kesombongan dan merasa diri penting. Ia memiliki kebanggaan seekor ayam jantan yang berkoar-koar. Buku-buku Irenaeus ini dibaca banyak orang. Segera saja ajaran sesat itu pun mulai musnah. Dan akhirnya Irenaeus wafat sebagai martir sekitar tahun 202. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah kisah singkat dari Santo Irenaeus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus mengingatkan kita bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Maka untuk bisa menghasilkan buah yang baik, pohon itu perlu dirawat, perlu dipupuk, disiram dan dipelihara dengan baik. Ketekunan dibutuhkan agar proses dan hasil akhirnya selalu menggembirakan. Hal ini juga yang diteladankan oleh Santo Irenaeus. Santo Irenaeus dengan sungguh-sungguh bertekun dan berkomitmen dalam mewartakan iman Kristus sampai wafat sebagai seorang martir. Darah kemartirannya menjadi penyubur bagi pertumbuhan iman gereja sampai pada zaman sekarang ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama belajar seperti Santo Irenaeus dan pesan Yesus pada hari ini, di mana kita harus menjadi pohon yang baik sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Maka pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, bagaimana komitmen dan ketekunan kita dalam beriman kepada Kristus dan mewartakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana usaha kita dalam menyuburkan hidup panggilan kita masing-masing. Semoga kita mampu untuk melakukan itu semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan dalam karya-karya kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.